positif. Yang jelas, gue yakin PSSI akan menuntut jaminan prestasi. Salah satunya, kalau STY nggak sanggup, mungkin itu kita harus bersiap-siap melihat pelatih baru, menatap pelatih baru. Seandainya STY harus tahu diri, yang menurut Anda tadi, penggantinya siapa yang Anda sarankan? Yang enak, yang dalam bayangan kualifikasi Anda, yang pantas buat timnas Indonesia? Dua sosok yang menurut saya sih, kalau kita nggak muluk-muluk ke yang terlalu jauh Eropa atau yang lain ya. Yang reasonable lah. Ya Pak Hang Seo, mantan Vietnam itu satu. Mantan pelatih Vietnam. Ya, dia udah paham situasi sepak bola paling tidak ASEAN dan Asia. Yang kedua Akira Nishino. Ini yang gue sangat menyedihkan. Kita itu penduduk 275 juta. Jadi untuk teman-teman kolega gue sebagai pengamat bola, kalau lu nge-hate atau lu basarnya lu pengen Sintayong yang mewakili sebuah kelompok, itu hak lu kok. Dan gue nggak akan kritik lu. Gue susah bilang ini kan masalah selera, ya kan. Tapi kalau lu keluarkan statement, ya tolong diberikan dasar yang benar. Nah, gue persilahkan kritik video ini. Statement gue mana yang salah? Kan gitu, simple, ya kan. Gue persilahkan kritik video gue ini. Kalau gue ada salah, ya silahkan katakan. Cuman somehow itu gue nggak ngerti kok keluarkan statement-statement seperti ini gitu. Dan kita tahu semua yang anti Sintayong itu ada. Gue bilang feeling gue ya itu nggak banyak, tapi itu ada, jelas-jelas ada itu. Dan itu hak mereka juga. Gue nggak pernah kritik mereka kan. Tidak pernah gue kritik grupnya yang anti Sintayong. Yang gue kritik adalah pada saat lu mengklaim bahwa masyarakat butuh ini, masyarakat butuh itu. Lu siapa gitu loh? Coba atas dasar apa? Semua statement bukan hanya dari satu orang, dari beberapa pengamat yang anti Sintayong itu dihajar semua sama netizen. Mayoritas dihajar sama netizen. Oke. Jadi bukan 1-2 orang, bener-bener di semua akun. Kan statement itu dipotong di IG, di Twitter, di mana berkeliaran di timeline gue juga. Itu dihajar semua sama netizen bahwa mayoritas memang pengen Sintayong kasih dia kesempatan. Sekali lagi, 275 juta penduduk. Kocak kalau kita hanya fokus ke AFF. Dan benar-benar sekali lagi, gue tidak peduli kita juara AFF atau enggak di lawan Vietnam. Kalau juara selamat, kalian udah bekerja keras, tapi yang jauh lebih penting adalah belajar lawan Vietnam. Karena Vietnam ini gue nggak tahu apakah pelatihnya sama, apa timnya sama, atau beberapa pemain yang ikut sama. Bahwa nanti, tapi kalau kita bisa secara psikologis kita udah unggul. Dan kita nanti ketemu Vietnam di Piala Asia. Dan itu jauh lebih penting dari cuman AFF kelompok umur pula. Ngerti nggak? Bukan senior, tapi kelompok umur. Timnas senior kita kan banyak pemain muda yang mungkin diambil dari beberapa pemain diambil dari tim ini. Jadi gue masih optimis dan gue sekali lagi seperti yang gue selalu katakan, gue nggak ngelihat hasil, tapi gue yakin Sintayong belajar mendapatkan ilmu lagi dari event ini, dari turnamen ini, tentang informasi dari beberapa pemain tentang apa yang dia harus benahi. Bahwa Sintayong nggak luput dari kesalahan itu pasti. Cuman gue rasa sangat tidak fair untuk menilai, nggak ada dasarnya juga untuk bilang Sintayong out. Oke? Sekali lagi, prestasi itu tidak harus dalam bentuk trofi. Tom, dengan pencapaian terakhir STY di AFF menjadi runner up, Anda melihat peluang dia selanjutnya, karena STY hampir ada di semua tingkatan usia timnas, Tom. U20, kemudian U23 dan senior. Nah, nanti ada kualifikasi Piala Asia U23. Ya. Menurut Anda, kalau sampai nggak lolos itu tim, bagaimana? Runner up Piala AFF U23 aja nggak sampai, KPI-nya nggak terpenuhi kan? Masih belum kasih trofi. Kalau September besok tanggal 9 dan 12 nggak bisa meloloskan Indonesia ke putaran final Piala Asia U23, ya harus tahu diri menurut saya sih. Tahu diri maksudnya mengundurkan diri atau bagaimana?
Iya begini, Pak Hang Seo segitu hebatnya di Piala Asia U23 dia sudah finalis, udah runner up 2018. Lalu dengan sederet prestasinya segala macam di 2022 kan selesai dia. 2023 ini udah nggak menangani Vietnam. Jadi dia tahu waktu, tahu batas gitu loh. Berarti tahu diri kan. Padahal dia orang yang sukses gitu. Ya, menurut saya sih begitu. Pengamat sepak bola Indonesia, Akmal Marhali, menyatakan, wajar jika ada sejumlah suara yang mendesak agar Shin Tae-yong mundur. Hal ini, menurut Akmal, yang juga koordinator Save Our Soccer SOS terjadi karena selama 4 tahun menangani timnas Indonesia belum ada satu trofi pun yang dipersembahkan pelatih asal Korea Selatan Korsel tersebut. Wajar kalau ada desakan Shin Tae-yong mundur dari jabatan pelatih timnas Indonesia. Karena hingga saat ini belum ada prestasi yang bisa dibanggakan selama timnas Indonesia dipegang Shin Tae-yong baik di level senior maupun kelompok umur, kata Akmal. Menurut Akmal, prestasi yang dinanti masyarakat Indonesia bukan sekadar lolos ke Piala Asia U20 atau membawa timnas senior lolos ke ajang Piala Asia yang akan digelar di Qatar tahun depan. Masyarakat membutuhkan trofi juara, sebagai bukti keberhasilan, bukan sekadar lolos ke sebuah kejuaraan, ujarnya menambahkan. Akmal menilai selama 4 tahun melatih, baik saat memegang kelompok umur maupun senior, pelatih asal negeri ginseng ini justru mengalami penurunan prestasi. Hal itu tercatat dari pencapaian yang diraih timnas Indonesia dari tahun ke tahun sejak ditangani Shin Tae-yong. Di ajang SEA Games 2021 Vietnam justru hanya meraih medali perunggu, padahal sebelumnya kita dapat medali perak. Dan di ajang Piala AFF 2022 kita hanya semifinalis padahal 2 tahun sebelumnya kita runner-up, kata Akmal. Di ajang Piala AFF U23, 2023 yang saat ini sedang berlangsung di Thailand, penampilan Ramadan Sananta DKK juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalah 1-2 dari Malaysia dan hanya menang 1-0 dari Timor Leste. Ini membuat posisi Indonesia bergantung pada peserta lainnya untuk lolos ke semifinal. Di ajang ini kalau memang Shin Tae-yong tidak siap, bisa diserahkan ke asisten pelatih. Jangan karena ajang ini bukan agenda resmi FIFA lantas menjadikan ajang ini hanya sebagai laga persahabatan. Ini ajang resmi AFF adu gengsi. Thailand dan Vietnam serius, kata Akmal. Akmal khawatir nanti di Asian Games yang bukan agenda FIFA juga akan menjadi laga persahabatan saja bagi Shin Tae-yong. Harus ada kesamaan target antara pengurus PSSI dan pelatih. PSSI harus mengevaluasi kinerja Shin Tae-yong, ujar dia menegaskan.